ibadah umum ekspresif kita sudah mulai dan itu dimulai jam 5 sore. Silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi mengikuti ibadah jam 5 sore. Ibadahnya itu ekspresif ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada tanggal 29 Mei kita juga akan melakukan RMJT, Rapat Majelis Jemaat Terbuka. Dan ini kami harapkan jemaat dapat hadir, saya sih memintanya seluruhnya ya. Karena ada yang kita akan bicarakan sangat penting. Pertama, agendanya adalah laporan kegiatan gerejawi, dan yang kedua mengenai aset kita. Nah, ini saya harapkan untuk jemaat dapat hadir bersama-sama. Tidak ada Zoom dan akan dilakukan setelah ibadah. Untuk bagian wajib hadir. Untuk bagian ya, wajib hadir. Karena itu termasuk kegiatan dari bagian-bagian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kemudian ada Sinode Cup yang akan dilakukan tanggal 2 Juli 2022, dimulai dari jam 8 sampai jam 5, dan kebetulan tuan rumahnya tetangga kita, Gereja Kritus Pamulang. Jadi kita harapkan kita juga dapat berpartisipasi, karena ini gaweannya kaum pria, jadi nanti kaum pria akan bersama-sama dengan majelis mempersiapkan ini untuk mempersiapkan Sinode Cup ini. Adapun olahraga yang dipertandingkan ada 4, yaitu futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan catur. Kalau catur di sini ada yang biasa ikut, ada Pak Limbong, ada Pak Tambunan, ada Pak Santo. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa baca di warta, baik itu yang melalui Zoom sudah dikirim melalui PDF, maupun yang di gereja ini ada lembaran warta. Bapak Ibu juga sudah dapat, termasuk gerakan orang tua asuh, program beasiswa, dan pembayaran dana kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, persembahan sebagaimana biasa Bapak Ibu, untuk yang di gereja bisa nanti diserahkan di sini melalui kantong, maupun yang melalui Zoom bisa dapat datang ke gereja ataupun dilakukan transfer. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah umum tatap muka sebagaimana biasa sekarang kita lakukan, tetap kita melakukan protokol kesehatan. Jadi untuk itu jangan abai kita. Sekarang kita tetap pakai masker. Kemudian kehadiran di gereja juga sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita juga maksimal nanti perlahan-lahan kalau sudah kembali normal, kita juga bisa mungkin di sini sampai 70 sampai 80 jemaat. Dan yang terakhir yang berulang tahun sepanjang sepekan ini, yang pertama adalah mulai dari yang tanggal 19 Mei, Saudara Messi Kristiana Dewi Tambunan. Selamat untuk Messi, begitu juga dengan kelulusannya. Selamat untuk Messi. Kemudian yang tanggal 19 Mei juga Ibu Metia. Kemudian pemusik kita Brian Poweruntu yang tanggal 18 Mei. Kemudian Claudia Christina Margaret. Ini ada marganya juga ini, Pasaribu. Ini kebetulan anak saya. Tanggal 17 Mei. Dan Ibu Dia Mevi Istikaning Tias, istri dari pendeta kita Pak Fabio Valentino, dan yang terakhir Binsar Johannes Pasaribu. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan untuk lembar keuangan Bapak Ibu dapat dilihat dalam lembaran warta. Puji Tuhan sampai sekarang kita
saldo Bapak Ibu dapat lihat di situ bahwa untuk gereja kita saldonya juga sampai tanggal 19 Mei 2022 berjumlah 49.620.728,99. Demikian penegasan warta bagi kita semua untuk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Jemaat, mari kita persiapkan hati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Bapak Ibu dari Nafiri Rohani 119 ayat yang pertama dan kedua, hormat bagi Allah Bapa. Kita dalam ibadah minggu hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada hari ini terambil dari Yosua 24 ayat yang ke-15 sampai 16. Yosua 24 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jemaat sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian dari Nafiri nomor 50. Hai makhluk alam semesta. Haleluya, haleluya,
perkasa dan terang, bulan dan bintang cemerlang. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya, hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat, Hai alam raya yang besar, puji kalikmu bergema. Haleluya, haleluya, puji Bapa dan Putranya dan Roh Tritunggal yang esa. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. jemaat yang dikasih Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian dari Roma 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Tuhan ingin setiap kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah sebaliknya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian KPNR nomor 175, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan darinya. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang minggu yang kami lewati. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kami yang luput dari dosa dan kesalahan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Biarlah pengampunan yang kami terima dari Tuhan. Pemulihan boleh terjadi, dan kami boleh siap sedia menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar di tengah dunia ini. Berpikiran, perbuatan, dan perkataan kami boleh seturut dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Jemaat kasih Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dan pengampunan diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar. Maka mari kita mengangkat pujian dari Nafiri 149, ada kuasa dalam darah Tuhan. Maukah engkau bebas dari beban? Ada kuasanya darah Tuhan. Maukah engkau iblis dikalahkan? Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari celah? Ada kuasanya darah Tuhan. Darah Kristuslah pembasuh noda. Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat tetap berdiri, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bentuk petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Kebenaran firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, agar kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil menyanyikan pujian KPNR nomor 64, Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau baik, sangat baik dan selalu baik. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diizinkan untuk beribadah. Masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk dapat kami gunakan sebaik mungkin dalam hidup kami. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Biarlah kami, hamba-Mu yang memberitakan maupun kami yang mendengarkannya, dari gereja ini maupun dari rumah masing-masing. Roh Kudus menyingkapkan firman ini, membuat kami mengerti dengan jelas.
dan mengingatkan kami dan memampukan kami, menyertai kami dalam menghidupkan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang memberitakan maupun kami yang mendengarkannya. Kami sama-sama mendengar firman Tuhan dan sama-sama mau mentaatinya. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema sinode dalam bulan misi, kasih sebagai ciri murid Kristus. Kasih sebagai ciri murid Kristus, pembacaan diambil dari Yohanes 13, ayatnya yang ke-31 sampai ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom saudara sekalian. Ya, saya katakan bahwa tema sesinode masih bulan-bulan misi hari ini kasih sebagai ciri murid Kristus. Kalau kita tidak menampakkan kasih, kita bukan murid Kristus. Atau pengikut dari jauh atau penggemar saja. Kasih yang tidak diterapkan, itu merupakan kegagalan terbesar dalam orang percaya dalam kesaksiannya di dunia ini. Next ayatnya. Kita akan melihat di ayat ke-34 dan 35 ya. Nah, kita sedang membaca ayat ini. Ini konteksnya jelas di pasal awal Tuhan Yesus sudah memberi teladan kerendahan hati melayani. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada rencana Yudas mengkhianatinya. Ya, dia punya motivasi dalam mengikut Tuhan untuk keuntungan pribadi. Dan di teks ini, sesudah Yudas pergi, baru Yesus terus bercerita ya, anak manusia dipermuliakan Allah di dalam dia. Penderitaan yang akan dijalani nanti, itu merupakan puncak kasihnya, pengorbanan dirinya. Kalau Allah yang begitu mengasihi dunia, memberikan anaknya yang tunggal dia, dan Yesus bersedia, lahir sebagai manusia. Dan puncak pengorbanan di kayu salib itu kasih yang sungguh luar biasa, kasih terbesar. Kasih yang terukur adalah akal pikiran kita. Yang kita alami dan harus kita teruskan dalam kehidupan kita. Next. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pembeda antara orang percaya dengan orang yang belum percaya, itu di kata kasih ini. Ketika dunia orang berbuat jahat, balas dengan jahat. Gigi ganti gigi. Tapi bagi orang percaya, kasihilah musuhmu. Jangan mengutuk, tapi berkatilah. Ya. Doakan orang menganiaya kamu. Itu perbedaan. Kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik, berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat, dunia juga melakukannya. Tapi yang membuat kita beda, orang mau buat baik, mau buat jahat, kita tetap menunjukkan kasih. Ini ajaran utama Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus telah memberikan teladan, bukan hanya kasihlah samamu, tapi dia sendiri. Sampai di kayu salib dia masih ada doa pengampunan. Ketika dia mengajarkan kasih dan ada pengampunan, kasih ada kepedulian, bukankah Yesus berkeliling dari desa ke kota, peduli dengan manusia yang
Melihat orang banyak, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dia melihat manusia yang menuju pada kebinasan, dia tergerak hati belas kasihan, ada kepedulian, ingin menyelamatkan, memberitakan firman. Pengorbanan waktu, pikiran, tenaga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yesus tunjukkan itu. Panggilan untuk saling mengasihi ada bagian dari tiap kita ya, bukan pada murid, setiap orang percaya. Dan kita tahu kasih itu adalah buah roh. Kata kasih dipanggil sini kan ada macam-macam kasih ya. Yesus tekankan ada kasih agape. Kasih agape sumbernya dari Tuhan, kasih yang walaupun kasih tanpa syarat. Meskipun manusia harusnya dilemparkan dalam api neraka, tapi Tuhan masih mengasihi. Ini bahwa kasih agape melihat manusia bernilai, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan membenci dosa, tapi tidak membenci orang berdosa. Dia mengasihi, maka dia mengorbankan hanya. Yesus sedia mati. Kalau kita pahami makna yang dalam ini, sebenarnya bagi saya dan saudara orang percaya, kita nggak ada neko-neko lah, nggak belagu gitu ya. Kita akan terus mengikuti Tuhan dengan setia apapun terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dunia saat ini mengalami krisis kasih. Orang tidak peduli sesama, begitu ego, kesombongan merajalela, individualisme, ya, ego, begitu luar biasa. Di antara banyak kisah, saya ambil satu kisah. Ini cuplikan dari gambar video ya. Ini kejadian di China ya. Ada anak kecil main-main di jalan, dia mau nyebrang, ditabrak mobil. Digilas, langsung lari lah ya mobil itu. Tidak ada yang nolong. Bahkan dikatakan oleh reporter, ada 18 orang yang lewat sekitar itu ngelihat keadaannya. Tidak menolong. Sekarat loh. Cuma ada yang nolong tuh tukang sampah. Melihat ya menolong. Kisahnya viral. Ini menunjukkan bahwa tidak ada waktu orang menerapkan kasih. Pak itu manusia loh. Ciptaan Tuhan itu bernilai. Seperti saya dan saudara. Coba itu ponakan kita, atau diri kita, anak kita, kejadian demi nggak ada yang nolong. Bagaimana kita? Ini bertolak belakang dengan kisah ini. Ini kisah ini juga viral. Telah meninggal Momo. Disemayamkan di rumah duka Even, sebuah kota besar ya. Acara sembahyang tutup peti Rabu 18 Mei 2002 jam 12. Ibadah keberangkatan Jumat 20 Mei 22 hari lalu jam 12. Dikremasi di krematorium Heaven Jumat 20 Mei jam 1. Special thanks to Dr. Hewan Anang, Klinik Gaya, Perestriak, Kasket, dan Grand Heaven Surabaya. Orang kaya, binatang peliharaan dia mengasihi. Karena meninggal, berduka cita, baik-baik mereka sediakan peti. Dikasih, ya diberi cara yang tradisional, yang kepercayaan tertentu. Next. Ditangisin. Ada kebaktian sembahyangnya. Ada pendetanya datang mendoakan. Begitu bernilaikah binatang peliharaan kesayangan daripada manusia? Ini kisah yang berbeda-beda tadi ya, itu mengingatkan kita. Kalau binatang aja begitu kasih, apalagi pasti harus mengasihi sesama. Apakah binatang memiliki keselamatan? Banyak orang kita mengalami kasih Tuhan, kita diselamatkan, kita melihat orang yang tanpa Kristus tidak tergerak dari belas kasihan. Pada waktu kairos yang Tuhan berikan bagi kita maupun dia belum tentu ada lagi. Adakah kita memberitakan kasih Kristus? Meneruskan yang kita terima. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus men-share pengampunan. Ingat orang menghutang 10.000 talenta, temannya cuma menghutang 100 dinar dicekek. Betapa kegagalan banyak orang ya akan demikian ya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Murid yang sejati akan mentaati perintah Yesus dan meladaninya. Itu tindakan nyata ya. Kasih Yesus. Ya, konteks bacaan kita jelas. Yesus memulai percakapan setelah Yudas meninggalkan mereka.
sebelum ia mengalami penderitaan salib. Kalau kita lihat di pasal 13 sampai pasal 17 ya. Yesus menyampaikan hal yang sangat penting dalam pengajarannya. Dia memberikan penghiburan, penguatan bagi murid-murid. Perintah untuk mempersiapkan mereka menghadapi segala keadaan yang akan terjadi pada dirinya maupun pada murid-muridnya. Yesus menekankan bahwa kemuliaannya akan terjadi karena kesediaannya dalam mematuhi kehendak Bapa, menjalani derita salib untuk keselamatan manusia. Jauh sebelumnya Yesus mengatakan, kalau orang engkau mengikut aku, konsekuensinya kamu juga dibenci. Akan dianiaya dan sebagainya. Tapi bertahan, orang yang bertahan itu orang yang berbahagia. Jauh sebelumnya. Yesus juga berulang-ulang kalau kita baca Injil, keempat Injil. 4 kali ulang-ulang Yesus katakan dia akan menderita, akan bangkit dan sebagainya. Ini juga seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Yesus saja mengalami, apalagi kita. Tapi yang membedakan kita adalah kasih Yesus yang telah kita terima. Apakah orang lihat saya, orang lihat kita masing-masing, orang lihat ada Kristus dalam diri kita? Kegagalan kita karena kita tidak mampu mengeluarkan kasih. Buah roh yang pertama itu kasih. Orang melihat kita bukan melihat Kristus yang ada dalam diri kita, tapi Kristusnya samar-samar nggak ada bahkan mungkin. Ya, tanda petik ya kebanyakan ya. Kalau kita di sini, aku lihat setiap wajah, aku lihat Pak Bintar ada Kristus. Wajahnya malaikat. Aku lihat Yohanes, ketulusan di wajahnya. Sehingga dia melayani nggak pernah dengar dia komplain kan. Pernah nggak Bapak Ibu lihat suka duka dia mempersiapkan bersama teman-teman. Ibu Grace memang rumahnya dekat Borobudur. Jauh di sana di Bukit Villa Dago ya. Bukit Dago. Bayangkan ya, selalu standby. Kemarin rapat seharian, harus latihan lagi. Di ibadah PW juga, main musik. Nanti ada ibadah syukuran lagi Selasa ya. Dia main musik juga, benar ya? Sama Brian kalau nggak salah ya. Begitu luar biasa. Itu dilakukan, ya bukan kenapa, bukan untuk kita pertama, untuk Tuhan. Yesus menekankan bahwa kemuliaannya, apa yang dilakukan untuk kasih, kita juga melakukan demikian. Yesus memberikan perintah yang baru kepada mereka. Kok perintah yang baru mengasihi? Dalam perjanjian lama, Imamat 19:18 dikatakan, setiap orang Yahudi pasti tahu bahwa dalam ajaran Taurat ditekankan bahwa mereka harus mengasihi sesama. Apanya yang baru? Seorang penulis mengatakan, Adam Clark ya, disebut perintah baru karena adanya kata-kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau perjanjian lama kan mengasihi sesama ya. Ini sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu wajib mengasihi. Berarti kita diharuskan mengasihi seperti kita mengasihi di sini, tapi Yohanes 13 ini, ayat 34, kita disuruh mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mengasihi sesama bukan seperti sahabat kita mengasihi orang lain, tapi seperti Kristus. Kristus jadi model, contoh. Kalau kebaikan manusia terbatas. Kebaikan manusia bisa terselip, ada bakwan di balik batu, ya udang ya. Terus kadang-kadang motivasi nggak murni. Nah, tetapi seperti Yesus, tulus, murni, tiada celah. Jadi perintah baru ini itu dalam tingkat dari kasihnya itu, ya. Yang membuat baru adalah motif dasar yang melatar belakangi, yaitu kasih, seperti yang telah Yesus berikan kepada mereka. Mereka dipanggil untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Yesus telah memberikan teladan kasih kepada mereka. Harus saling mengasihi. Dari 34-35 aja kata saling mengasihi diulangi sampai 3 kali. Penekanannya. Saling berarti tidak hanya nuntut orang mengasihi kita terima kasih. Tapi saling, ada timbal balik. Bersama-sama mengerjakan kasih itu. Oh, setiap orang saya dan saya mentaati, iklim bergereja, iklim berpelayanan, suasana lingkungan, seluas dunia penuh dengan damai. Kasih di sini adalah kasih agape. Kasih yang mengampuni, yang menyelamatkan, kasih yang menerima segala kekurangan kelebihan. Kasih yang menerima segala perbedaan golongan, latar belakang, etnik dan maupun suku bangsa. Murid-murid diperintahkan, diberi oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi mulai di antara mereka. Saling mengasihi di antara
adalah ciri murid Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka hidup sebagai komunitas kecil pada waktu itu bersama-sama. Jadi panggilan bagi semua orang percaya juga adalah saling mengasihi. Next. Kasih dipraktekkan saling mengasihi. Tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti. Sebenarnya Tuhan terus stoknya nggak pernah habis mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang demikian. Seringkali kita tidak sabar di situ ya. Bukankah Paulus katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau saling mengasihi, orang melihat. Dengan demikian, semua orang akan tahu, oh mereka adalah murid Kristus, muridku, karena saling mengasihi. Berarti kalau tidak ada kasih, kalau orang Kristen cekcok, bentrok, keluarga pecah belah, orang nggak dilihat Kristus bertahta di situ. Ya, yang ada iblis dedemit, setan, kuasa gelap yang bertahta, yang memimpin. Saling mengasihi adalah panggilan, tidak hanya bagi murid, juga saya dan saudara. Semua orang percaya. Hanya demikian, orang lain akan tahu bahwa mereka adalah murid Yesus. Adakah kasih yang kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita? Suami istri saling mengasihi, anak-anak saling mengasihi ke orang tuanya, saling mengampuni, saling menerima. Kalau rumah tangga berantakan, cekcok, orang rumah tangga menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, berarti harus diselesaikan dengan pengampunan. Orang yang mengaku Kristen tapi tidak mempraktikkan kasih berarti bukan murid Kristus, bukan murid Kristus sejati. Yesus memerintahkan para muridnya juga pada kita saling mengasihi. Seperti Kristus mengasihi kita. Tolak ukurnya kasih Kristus. Bukan seperti teladan, oh si A, si B ini gitu ya. Tapi pada Kristus. Ketika Yesus teladan kasihnya, dia sedia hadir ke dunia karena kasihnya. Yesus memanggil murid-muridnya. Next. Dia memanggil murid-muridnya untuk menyertainya dalam pelayanan. Kasih Yesus nyata bukan saja pada para murid, juga pada semua orang yang membutuhkan. Yesus merealisasikan kasihnya dengan memilih para murid untuk menyertai dalam pelayanan. Ada praktek langsung. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang pincang berjalan. Orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Yang lebih daripada itu adalah kematian rohani, kelumpuhan rohani. Disembuhkan oleh Tuhan. Maka dia berjalan dari desa ke kota, memberitakan Injil. Yesus menerima mereka dengan berbagai macam latar belakang, keluarga, dan tingkat pendidikan di antara murid. Semuanya dibentuk, dilatih untuk melayani umat manusia dengan kabar keselamatan. Maka mereka hidup dalam komunitas ini untuk melayani dan mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan. Murid-murid harus saling mengasihi. Kalau mereka mau menjadi murid yang sejati, demikian juga saya dan saudara. Saling mengasihi, praktek kasih yang timbal balik. Selama ini kita lebih menuntut orang mengasihi kita, peduli sama kita, atau kita yang berbalik untuk peduli dan mengasihi. Kalau orang menerapkan kasih, dia pasti akan kurang, bahkan tidak ada rasa ngomel, comel sama ya, mulut, mengeluh, nggak bisa bersyukur. Jadi melihat lingkungan begitu tersiksa gitu kan. Ya tapi tidak melihat kasih yang Tuhan telah menjangkau dirinya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi bukan sebuah pilihan, tetapi keharusan mengasihi mengikuti contoh yang telah Yesus berikan. Bagaimana para murid dan kita dapat mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ia mengasihi dengan kasih yang tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Ia mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Ia mengasihi dengan kasih yang berpengertian. Ada kepedulian, care. Kalau di pasal 13 di awal kan Yesus membasuh kaki muridnya. Itu maknanya apa? Apa simbolik? Ya. Harusnya Yesus yang dibasuh kakinya oleh murid-murid, tapi Yesus memberi teladan, merendahkan diri. Menunjukkan kesediaan melayani dalam kerendahan hati. Yesus berikan teladan. Ketika dia mencuci kaki muridnya, selain teladan kerendahan hati dalam melayani, ungkapan dia menghargai dan memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang berharga dan bermartabat.
menerima satu sama lain sebagai saudara, menerima perbedaan sebagai keunikan, menyadari setiap orang memiliki kelebihan, kekurangan untuk saling menasihati dan membangun. Berempati dan mengampuni sama agar relasi dengan Tuhan dan sama terjaga dengan baik. Itu kasih yang dipraktekkan. Saling mengasihi di antara para murid sebagai kesaksian bagi dunia. Tugas kita tidak hanya menerima keselamatan, ada tugas kesaksian. Yaitu mengalami kasih yang pertobatan sungguh-sungguh malam kasih. Menghidupkan kasih itu dan dirasakan dampaknya oleh orang lain. Saling mengasihi itu praktek kasih ada ciri dari murid Yesus. Jika para murid mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi mereka, dikata demikian semua orang akan tahu ya. Ya, kasih yang telah mereka terima itu mereka tidak genggam tapi dibagikan. Jadi next, Yesus sangat menekankan kasih. Kasih kematian di kayu salib mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia, puncak pengorbanannya. Kasih ada sebagai basis kehidupan seorang murid Yesus. Kasih sebagai motif dasar segala macam aktivitas, apapun yang kita lakukan, mau melayani, mau mengunjungi, mau mendoakan, berbagi, menasihati, menegur, mengajak orang, dan sebagainya. Apapun aktivitas, motif dasar adalah harus kasih. Karena merupakan identitas dan indikator ya. Apakah seorang layak, tidak layak disebut murid? Mewujud kekasih adalah cara kita untuk memuliakan Yesus agar dunia tahu kita murid Yesus. Kesaksian nyata bagi dunia. Next. Manusia sering gagal ya. Petrus pernah gagal. Gagal mengasihi Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan, mungkin sulit mengasihi juga sesama ya. Petrus pernah gagal berucap akan mengasihi Yesus dengan memberikan nyawanya. Ternyata Yesus katakan, sebelum ayam berkokok atau 3 kali menyangkal aku, masih ingatkan peristiwa itu. Kemudian Petrus mengalami pemulihan dari Yesus ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Pertama, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Benar Tuhan aku mengasihi engkau. 3 kali tanya lagi Yesus, apakah engkau mengasihi Tuhan? Tuhan engkau tahu segala-galanya. Dengan manusia kita tidak mungkin mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sama, tapi Tuhan memberikan pemulihan. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Dia jawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus kata, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti mengasihi Tuhan. Kok gembalakan domba-domba? Berarti ada kewajiban, kau mengasihi Tuhan, kewajiban mengasihi sesama, melayani sesama. Ada tanggung jawab. Enggak menjadi orang Kristen pangku tangan, ongkang-ongkang kaki. Penikmat keselamatan. Ingat, ketika Abraham diberkati, dia ingin lewat dia semua orang diberkati. Jangan kita maunya kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, bisnis kita lancar, kita sehat, dan kita tidak pernah peduli pada orang lain. Jangan hanya top line ya, tapi juga bottom line. Bersyukur Ibu Rosa boleh menyelesaikan kursus yang tidak gampang ya, 9 sesi. Dia bisa lulus kemarin. Biarlah bukan sekedar lulus dan tetap sertifikat, tapi kita dimotivasi. Kita boleh mobilisasi tentang kegerakan misi. Mulai dari keluarga kita. Apa yang kita harus lakukan dengan orang yang belum percaya Tuhan. Dan lewat gereja kita bersama-sama. Orang tidak suka tentang misi. Pasti proyek rugi. Makan waktu, mending diterima kau dianiaya bagaimana. Tetapi orang yang memahami makna itu, dia akan terus bertahan. Kasih mengasihi juga di tengah penderitaan. Kekristenan tidak berhenti hanya pada pemahaman cinta Tuhan, cinta kasih Tuhan, bahwa selalu Tuhan mengasihi bagi kita, selalu Yesus yang adalah untuk kita. Seorang hamba Tuhan mengatakan Richard Pratt ya, Richard Pratt. Ya, tulisannya. Pernah mengatakan tentang upside down worship. Bahwa kita ini selalu berpikir Tuhan untuk kita. Tetapi kapan kita untuk Tuhan? Kalau Tuhan untuk kita sudah dia lakukan, dia mati disalib. Di atas kayu salib memberikan nyawanya untuk kita. Lalu apa giliran kita menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan? Respon kita kapan? Apakah kita terus-menerus begini saja? Terus-menerus menerima dan menerima, terus-menerus dikasih, tapi tidak pernah akan ada kesukaan untuk mengasihi,
Itu suatu teguran bagi saya dan teguran bagi kita semua. Tuhan Yesus ingin para muridnya dan kita membebaskan diri dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, tapi juga harus peduli pada sesama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teladan Kristus. Kamu ada garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Apa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kasih yang kita lakukan itu berdampak dirasakan sekalipun kecil. Mungkin berupa perhatian, berupa doa, berupa sapaan. Hello saudara, apa kabar? Gitu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kasih yang tidak dipraktekkan tidak akan pernah berdampak di kita pada orang lain. Tapi kasih yang kita praktekkan, mau besar kecil, dengan motivasi yang murni, orang akan memuliakan Tuhan. Petrus dalam Kisah Rasul, dia memperlihatkan bahwa hidup yang didasarkan atas kasih, yang menjadikan kasih itu sebagai tujuan, akan membuat seorang menembus batas-batas atau sekat-sekat kesukuan. Tadi kan dia cuma Yahudi saja ya, tapi ketika Tuhan merubahnya, dia juga bisa menginjili orang lain beda suku. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Di mana saja orang percaya pada Tuhan Yesus, mereka juga diselamatkan menjadi umat Allah. Barnabas dan Saulus atau Paulus di Antioquia melihat penerapan kasih di antara komunitas itu, mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Mereka disebut Kristen karena melihat makna hidup, kelakuan hidup, tindakan nyata. Ketika orang lain di sekitar kita tahu kita Kristen, ada positif enggak? Karena itu suatu koreksi bagi kita. Ya. Ada banyak kegagalan yang orang percaya dalam hal mempraktekkan kasih. Next. Kita kan sering membaca hukum Tuhan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita lihat di Lukas 10 ya. Itu ketika orang ahli Taurat ya datang, guru apa yang harus kuperbuat supaya aku dapat hidup yang kekal? Yesus katakan, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, kasihlah di sini. Yesus katakan, jawaban itu benar. Nah, perbuatlah. Perbuat. Lalu dia untuk membenarkan dia bilang, siapa sih sesamaku manusia? Nah, lalu Yesus mengatakan, ada seorang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem ke Yeriko ya. Lalu dia dirampok. Ada imam yang habis melayani khotbah di Bait Allah, lihat dari kejauhan. Nggak nolong. Ngapain? That is not my business, bukan urusanku. Kalau dia mati, saya sentuh dia, najis dong. Bukankah hukum Musa kalau pegang mayat najis berapa hari ya pentahiran? Repotlah, saya banyak rencana lain. Yang orang Lewi kan juga melayani Bait Allah, pemusik, penyanyi. Imam aja enggak, berarti saya nggak boleh dong. Lewat. Orang Samaria yang dibenci, yang ngomongin gitu. Datang langsung nggak pikir lagi, dia orang Yahudi atau gimana yang suka menghina kita, enggak. Dia langsung membalut. Bawa ke penginapan dirawat. Dibiayain, kau kurang aku akan datang dan perjalanan. Ini lihat orang Samaria itu mengasihi tanpa batas dengan menyatakan mengasihi dengan penuh pengorbanan, mengasihi dengan tulus dan mengasihi tanpa pamrih. Kasih yang tulus, yang seperti Kristus ada kasih tanpa pamrih. Ketika kita berbuat, ketika kita berbagi, tidak pernah kita akan ungkit-ungkit, tidak akan pernah kita bilang menuntut balas. Itu kasih duniawi. Kegagalan lain orang percaya dalam masa kini juga. Next. Nah, kita lihat gambar ini kan. Tahu kan pemimpin India? Di ruang kerjanya berbagi diukir. Begitu indah. Orang pikir pasti Kristen. Tapi dia nggak tahu deh ya. Hampir jadi Kristen, tapi nggak jadi. Dia katakan, I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your. Saya suka Kristusmu,
Tapi aku tidak suka orang pengikut Kristus, orang Kristen itu. Karena kebanyakan orang Kristen itu tidak seperti Kristus. Harus kita seperti Kristus dalam segala hal. Berapa lama saya dan saudara percaya Tuhan Yesus? Berapa lama saya dan saudara sudah melayani Tuhan? Berapa kali kita bolak-balik baca Alkitab? Berapa kali kita dengar firman Tuhan tentang kasih, mengasihi, pengampunan, dan sebagainya, kepedulian. Pergi jadi saksi, pergi beritakan ini, dan sebagainya. Kita tergerak, tapi tidak bergerak. Bagaimana? Ya. Koreksi. Gandhi mengucapkan kalimat itu merupakan pukulan telak tepat dan tak meleset kepada orang-orang yang notabene Kristen atau pengikut Yesus. Tapi dalam kehidupan nyata masih suka mengkotak-kotakan orang. Masih senang membeda-bedakan dengan latar belakang etnik, sosial, dan budaya. Level tidak level. Ketika dia mau beribadah, oh kamu jangan, kamu kulit hitam, no, ke sono. Ujung jalan, gang tuh belok lagi. Dekat hutan sana itulah ada gereja untuk kulit hitam. Orang kulit putih harusnya menerima segala bangsa. Panggilan daya tarik dan daya ekspansi itu harus ada. Tapi tidak memperlakukan. Kasih Yesus harus terlihat dimulai dari kita sendiri, dipraktekkan dalam komunitas. Dalam kisah sejarah gereja, orang yang mengalami kasih Tuhan nyata, dia pergi membagikan kasih itu banyak. Next. Kita lihat Mother Teresa. Mengapa dia meninggalkan kenyamanan negerinya, pergi ke Kalkuta, India. Banyak orang sakit lepra atau kusta, banyak orang anak-anak terbuang di jalanan. Kaum marginal nggak diurus, tapi dia pergi. Bukan saudaranya, bukan sukunya, bukan bangsanya. Tapi kenapa yang menggerakkan dia melayani sampai akhir hidupnya? Begitu luar biasa ya. Dia lihat, ketika dia lihat orang sedang menderita, orang sekarang, dia lihat wajah Yesus di muka mereka. Berarti dia melayani sesama itu sama dengan melayani Yesus. Itu kasih yang luar biasa. Ketika ikut Yesus bukan bicara dia gereja Katolik, gereja Protestan apa. Kita bicara kasih yang mentransformasi kita. Kepastian keselamatan, bukan benteng organisasi atau kotak-kotak organisasi gereja, tapi kelahiran baru menyatakan kasih itu. Ya, Paulus katakan ketika di Yahudi aku seperti orang Yahudi, ketika di orang Yunani aku seperti orang Yunani. Supaya aku bisa sedapat-dapatnya memenangkan mereka bagi Kristus. Ada misi yang jelas membagikan kasih Kristus itu. Saudara kasih dalam Yesus. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara selama ini? Apakah ciri seorang murid terlihat dalam kehidupan saya? Apakah ciri sebagai murid Yesus terlihat nyata dalam kehidupan kita, kasih, sehingga menjadi kesaksian yang baik dan benar? Atau masih samar-samar atau abu-abu tanpa bisa memberikan batas nyata? Jika saya dan saudara bukan murid Yesus sejati, kemungkinan besar kita adalah saya dan saudara adalah hanya penggemar Yesus, simpatisan. Tuhan manggil kita untuk mempraktekkan kasih secara nyata di tengah dunia yang mengalami krisis kasih itu. Next. Foto yang di atas itu bernama seorang atlet lari ya, Jacqueline Nyeptipke Kiplimo, ya jelas orang kulit hitam di Afrika ya. Dia sebenarnya dari segi timing waktu dia sudah juara dunia, juara. Tetapi di tengah dia lari, dia lihat ada orang agak cacat juga ya, yang orang China, dia dehidrasi, dia itu haus ya, bisa mati di situ ya, bisa kehausan. Lalu dia sambil lari pelan-pelan dia kasih minum. Nah, ini luar biasa. Dia pelari yang gagal jadi juara karena menolong seorang pelari dari China yang dehidrasi. Saya tidak menyesal karena orang itu perlu pertolongan. Juara tidak penting, tapi menolong sama menjadi paling penting. Kalau dia tidak mengenal kasih sejati, tidak mungkin dia berbagi kasih. Makan lapar boleh nahan, tidak makan ya. Orang haus bisa berapa lama? Yang di bawahnya, orang kan turis kemana-mana ya, tapi dia turis ini, dia tidak hanya lihat keadaan di Afrika, oh gimana gersangnya, gimana orang hitam ini lucu, gini-gini ya. Meskipun tubuhnya bertato, tapi dia tergerak belas kasihan. Diberi minum, makan tuh anak kecil, dibuang orang tuanya. Kalau kita lihat kisahnya ya, dianggap karena setan dia begitu gitu ya. Turis ini memberi makan. Berapa tahun lagi dia balik ke daerah itu, ini kita lihat ya.
dia kayak mengadop pendidikannya jadi sehat. Harusnya binasa, tapi diperhatikan, dipeduli, dikasih, terangkatlah martabatnya. Ya, orang ini sudah dewasa, sudah bermanfaat lagi bagi orang lain. Menjadi mama angkatnya, anak angkat. Bukankah kita juga terhina, terbuang, tidak dipedulikan? Tuhan yang mengasihi kita, mengangkat kita. Tuhan juga ingin memulihkan keadaan kita. Orang lain juga bisa dipulihkan ketika kita memberikan kasih. Kita dipulihkan karena kasih Allah nyata pada kita masing-masing. Apakah saat ini orang lain sekitar kita mudah mengetahui identitas kita sebagai murid Kristus? Apakah kita sudah pola hidup mengasihi, membaharui kehidupan sama kita? Tuhan tidak ingin kita sekedar tahu tentang kasih, tapi alami kasih dan teruskan kasih. Next. Ya, Daniel Whitney mengatakan, jika kasih Anda bagi sesama terus bertumbuh, berarti kasih juga panggilan dan harus bertumbuh, makin dewasa. Maka Anda akan mengalami pertumbuhan sebagai seorang Kristiani. Pertumbuhan itu penting, tidak boleh mandek, terlihat dalam praktek kasih. Dan Bapak Gereja, Martin Luther, tokoh reformasi mengatakan, makin banyak seseorang mengasihi, makin serupa dia dengan Tuhan. Panggilan kita serupa dengan Kristus dalam karakter perbuatan. Makin banyak kita mengasihi, kita akan makin serupa dengan Kristus. Next. Karena itulah Tuhan ingin kita mengerti dan menunjukkan kasih nyata kepada semua orang. Yang memerlukan pertolongan sebagai bukti iman kita. Bukan hanya tahu banyak teori. Bukan hanya tahu firman. Iblis juga tahu firman, lebih pintar iblis mungkin kita ya. Bisa mau bolak-balik, mutar balik firman, kita nggak tahu. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan. Kita bisa ditipu. Love in action. Kasih itu bukan hanya untuk diketahui, bukan sekedar teori, tapi kasih itu adalah aksi dan harus dibuktikan dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kasih merupakan ciri seorang murid Kristus. Apakah itu terlihat dari kehidupan saya? Mari kita praktekkan kasih itu. Kasih agape, kasih walaupun. Agar orang lain boleh percaya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kami tetap rindu pandemi boleh berakhir, masuki endemi ini. Kami juga tetap protokol kesehatan. Ketika kami sudah bebas beribadah, beraktivitas, kami juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kegiatan gerejawi, ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis, kemudian dilanjutkan dengan doa 10 malam yang akan berlangsung hingga 4 Juni nanti. Kami berdoa Tuhan juga menolong agar setiap Sabtu pagi hari jam 5 pagi, hari yang lain tetap via Zoom, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk yang bertugas, setiap kami yang hadir, kami boleh sama-sama bergumul di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah remaja pemuda di sore hari, Tuhan juga memberkati. Semua hamba-hambamu yang melayani, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat remaja pemuda dapat aktif beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga berdoa persidangan majelis PMJT pada hari Minggu depan, hari Minggu tanggal 29 Mei, jam 10.30 setelah ibadah, biarlah jemaat antusias untuk menghadiri RMJT bersama-sama. Mendengarkan laporan gerejawi dan juga tentang aset gereja harus kami apakan. Kami boleh mendengar bersama-sama kalau kami ada usul-usul yang perbaikan kemajuan gereja bersama, pelayanan, Tuhan juga memberkati kami. Kami juga berdoa untuk waktu yang tidak lama lagi, tanggal 2 Juli akan ada Sinode Cup, tuan rumahnya Gereja Kristus Pamulang. Kami berdoa setiap gereja termasuk GKSP, kaum pria, baik pria dewasa maupun pria-pria muda, kami boleh ambil bagian untuk mengikuti cabang olahraga, baik futsal, catur, bulu tangkis, tenis meja, dan sebagainya. Tuhan juga memberkati. Ketika kami ikut tanding, bukan utama juara, tapi kebersamaan, untuk saling membangun.
Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan orang tua asuh. Kami berdoa Tuhan gerakan kami dapat menyisihkan persembahan kami secara rutin untuk dana anak asuh. Atau kami berkomitmen secara pribadi untuk mendukung dengan sejumlah uang secara tetap tiap bulan untuk mendukung anak asuh. Apapun cara itu, Tuhan yang boleh mengatur kami masing-masing untuk program beasiswa ini menuju kemandirian untuk gereja lokal. Saya juga berdoa Tuhan untuk ibadah tatap muka. Kami berdoa biarlah bulan-bulan yang akan datang boleh terus dilaksanakan. Biar jemaat boleh antusias 2 tahun tidak bertemu tatap muka secara langsung. Dengan ibadah tatap muka ini kami boleh saling melepaskan kerinduan kami bersama-sama saling membangun satu sama lain lewat ibadah bersama, baik di pagi hari maupun di sore hari. Inilah doa kami juga berdoa Tuhan jemaat yang sakit, Yonatan Suibudin, almarhum itu Ibu Ina, ponakan Ibu Ina, Ida Sondang dan Sondang Manurung. Kami juga berdoa Tuhan hari Selasa ada ibadah mengucapkan syukur di keluarga ini untuk mengingat mendiang almarhum Inang Manurung. Mengucap syukur bahwa semua acara boleh berlangsung dengan baik. Bapak Kloai dan Benar Kloai, Tuhan juga berbelas kasihan pada anak-anak-Mu. Pemulihan terus-menerus kami berdoa untuk cucu Ibu Hari Rainer. Untuk Torang Agus Pasaribu, kami berdoa juga Tuhan berbelas kasihan, menguatkan di tengah penderitaannya. Kami terus mengharapkan mujizat dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Ayem Bangun maupun Ibu Trihani yang ada di kampung halaman karena mengalami saudaranya, orang tuanya, pamannya dipanggil Tuhan. Keluarga besar ini mengalami kedukaan. Bila penghiburan sejati dari Roh Kudus ada pada keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik dari Ibu Trihani itu Maria Ginting dan juga dalam keadaan sakit Tuhan juga pulihkan keadaannya. Saudara-saudara kami yang lainnya sakit, kami ingat Pak Damanik dan kelemahan tubuh. Tuhan berbelas kasihan bagi Pak Damanik, sembuhkanlah Pak Damanik. Pengobatan jalan dilakukan, Tuhan juga menolong agar Pak Damanik boleh bersemangat. Selalu ingat Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sembuhkanlah Tuhan. Kami yakin Engkau dengar doa kami. Saya juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan, untuk keluarga daripada Pak Liber Tambunan, Ibu Sinukaban, anak-anaknya Tuhan terus berikan kesehatan. Saya bersyukur Pak Tambunan dan Ibu Sinu boleh hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Ibu mertua dari Bapak Ayem Bangun, Ibu Natalia Sirait, Tuhan juga memberkati, memulihkan. Dan juga saya berdoa Tuhan untuk keluarga Patrick, khususnya untuk menantikan kelahiran, Tuhan juga memberkati istri yang sedang mengandung. Dan juga penatua Kesia, Tuhan juga memberkati dan menantikan kelahiran. Kami yakin Tuhan Engkau akan menolong anak-anak-Mu ini. Untuk pergumulan jemaat, baik pekerjaan, usaha, pendidikan, ekonomi keluarga, pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan, Tuhan memberkati. Masa kehamilan, Ibu Veronica Galuh, Kesia Rumate, dan Desi Deborah ini Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan akan menolong saudara kami dalam melahirkan nanti dengan sehat, dengan selamat, karena kasih Tuhan melingkupi mereka. Untuk bangsa negara kami, untuk vaksin COVID, P1, 2, dan booster, Tuhan juga menolong. Juga ekonomi negara Tuhan pulihkan, memimpin negara kami Tuhan, Pak Jokowi, wakil dari para menteri. Tetap Tuhan berikan ketabahan, solid, dan melayani masyarakat sampai di akhir periode 2024. Ada banyak orang-orang yang ambisi dan ingin menjadi pemimpin. Mereka berjualan di mana-mana dengan menarik massa. Tapi kami sebagai orang percaya harus berhikmat, bijak di tengah hiruk-pikuk suasana negeri ini. Kami berdoa biar keamanan boleh terjaga, NKRI boleh terjaga, polisi dan TNI yang boleh menjaga negeri ini, bekerja sama dengan aparat setempat dan juga rakyat, boleh bahu-membahu. Kami rindu orang yang takut akan Tuhan, yang tidak diskriminatif, yang punya wawasan kebangsaan yang baik, yang punya terobosan-terobosan yang baik, membawa NKRI ini ada di kancah dunia yang baik. Itulah pemimpin yang kami rindukan terpilih nanti. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ulang tahun, saudara kami, Pak Binsar, Ibu
Mevi, Claudia, Brian, Ibu Metia, dan juga Maisi. Dia bertambah usia, saudara kami Tuhan terus diberkati keluarga, pendidikan, usaha, bisnis mereka, pelayanan mereka Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan berikan kesehatan dan talenta karunia mereka dapat fungsikan dalam kehidupan perlayanan. Inilah doa kami Tuhan. Semua kami yang hadir maupun yang kami dari rumah, Tuhan tahu pergumulan kami, jawablah kami, tolonglah kami Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan meneruskan kasih-Mu. Nah, doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, berikan kami pada hari ini makan kami sehari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, sebagaimana saudara-saudara seiman kita, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan terdiri dari dua kantong, kantong hitam untuk kas gereja, kantong merah untuk beasiswa. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian PKJ 265 bait pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Dia lemah dan dihina, misihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulang kembali ke ayat 1.
sendiri, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapa yang di surga, sebagaimana pujian kami hendak bersyukur selamanya kepadamu. Pagi ini juga kami, ya Tuhan, mengucap syukur atas ibadah yang kami lakukan, atas pujian yang telah kami lakukan, atas firman yang telah disampaikan. Begitu juga ya Tuhan, kami memberikan persembahan yang juga berasal dari Tuhan. Berkati persembahan ini Allah Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Bapa yang di surga, bagi jemaat kami juga yang belum sempat, berikan waktu kepada mereka juga untuk dapat memberikan yang terbaik dalam memberikan persembahan. Allah yang baik, berikan hikmat bijaksana bagi majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa atas semuanya. Terpuji-pujilah Engkau selalu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan begitu mengasihi kita. Untuk itu marilah kita saling mengasihi sesama manusia dan memberitakan Injil keselamatan melalui hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan nafiri rohani 310, bait yang pertama dan yang ketiga, pergi ke seluruh dunia. Kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.